Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Ratna Ramadhani, absen 32 dari kelas 12 MIPA 8. Di sini, saya akan menjelaskan materi kimia kelas 12 tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Nah, jumlah partikel zat yang terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran, yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan terdiri dari molaritas dengan simbol M besar, molalitas dengan simbol M kecil, dan fraksi mol dengan simbol X. Nah, yang pertama ada molaritas. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas dapat kita tentukan berdasarkan rumus berikut. Molaritas sama dengan N/V. Nah, persamaan ini dapat kita turunkan menjadi molaritas sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatif atau MR dikali 1000 dibagi volume dalam satuan mililiter, di mana M yaitu molaritas dengan satuan M, N yaitu mol zat dengan satuan mol, V yaitu volume dengan satuan liter atau mililiter, M yaitu massa zat terlarut dengan satuan gram, MR yaitu molekul relatif dengan satuan gram per mol. Yang kedua ada molalitas. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Molalitas dapat ditentukan berdasarkan rumus berikut. Molalitas sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatif dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram, di mana M yaitu molalitas, P yaitu massa pelarut dengan satuan gram, gram yaitu massa terlarut dalam satuan gram, MR yaitu molekul relatif dengan satuan gram per mol. Yang ketiga, ada fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol suatu zat terhadap jumlah mol total zat-zat yang terdapat dalam larutan. Rumusnya yaitu XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Atau XT sama dengan NP per NT ditambah NP. Di mana XT yaitu fraksi mol terlarut, NT yaitu mol terlarut, XP yaitu fraksi mol pelarut, NV yaitu mol pelarut, dan V yaitu massa zat pelarut dalam satuan gram. Nah, selanjutnya ada klasifikasi sifat koligatif. Yang pertama, ada penurunan tekanan uap atau delta P. Tekanan uap merupakan jumlah atau banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair. Ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya menjadi uap, di waktu bersamaan uap tersebut akan kembali menjadi zat cair. Adapun tekanan uap jenuh merupakan tekanan yang muncul ketika terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair. Rumus penurunan tekanan uap yaitu delta P sama dengan XT dikali P0, di mana delta P yaitu penurunan tekanan uap dengan satuan mmHg, XT yaitu fraksi mol terlarut, P0 yaitu tekanan uap jenuh pelarut murni dengan satuan mmHg. Yang kedua yaitu kenaikan titik didih atau delta Tb. Titik didih zat cair merupakan suhu tetap ketika zat cair mendidih. Pada suhu itu, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap udara di sekitarnya. Kenaikan titik didih dapat kita tentukan berdasarkan rumus berikut. Delta Tb sama dengan Tb dikurangi Tb0. Nah, adapun rumus kenaikan titik didih untuk larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit, yaitu untuk larutan non-elektrolit, rumusnya delta Tb sama dengan Kb dikali M.
Dan untuk larutan elektrolit, rumusnya yaitu delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, di mana TB larutan yaitu titik didih larutan dengan satuannya derajat Celcius, TB pelarut atau TB0 yaitu titik didih pelarut dengan satuan derajat Celcius, delta TB yaitu kenaikan titik didih dengan satuan derajat Celcius, M yaitu molalitas larutan dengan satuan molal, KB yaitu tetapan kenaikan titik didih molal dengan satuan derajat Celcius atau per molal, dan I yaitu faktor Van Hoff. Nah, yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Penurunan titik beku merupakan selisih titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Penurunan titik beku dapat kita tentukan berdasarkan rumus berikut. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Adapun untuk rumus penurunan titik beku, larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit yaitu delta TF sama dengan KF dikali M. Dan untuk larutan elektrolit yaitu delta TF sama dengan KF dikali M dikali I, di mana TF larutan yaitu titik beku larutan, TF pelarut yaitu titik beku pelarut, delta TF yaitu penurunan titik beku, M yaitu molalitas larutan, KF yaitu tetapan penurunan titik beku, molal, dan I yaitu faktor Van Hoff. Nah, yang keempat yaitu tekanan osmotik atau V. Osmosis merupakan proses perpindahan partikel pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat, atau dari pelarut murni ke suatu larutan. Tekanan osmotik dapat dikalkulasikan dengan rumus sebagai berikut. Untuk larutan non-elektrolit, rumusnya yaitu V sama dengan M dikali R dikali T. Dan untuk larutan elektrolit, yaitu V sama dengan M dikali R dikali T dikali I, di mana V yaitu tekanan osmosis dengan satuan atm atau atmosfer, M yaitu molaritas dengan satuan mol atau L, R yaitu tetapan gas yaitu 0,082 atm L per mol K, dan T yaitu suhu dengan satuan Kelvin, I yaitu faktor Van Hoff. Nah, selanjutnya contoh soal. Yang pertama yaitu tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mmHg. Jika ke dalam 90 gram air dengan Mr 18 dilarutkan 18 gram glukosa dengan Mr yaitu 180, maka penurunan tekanan uap larutan adalah. Nah, jadi di sini diketahui yaitu tekanan uapnya atau P0-nya yaitu 23,76 mmHg, gram pelarutnya yaitu 90 gram, dan Mr pelarutnya yaitu 18, gram terlarutnya yaitu 18, dan Mr terlarutnya yaitu 180. Nah, yang ditanyakan yaitu delta P. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu mol pelarutnya. Rumusnya yaitu gram dibagi Mr. Nah, jadi mol pelarutnya yaitu 90 dibagi 18, maka dapat kita hasilkan yaitu 5 mol. Untuk mol terlarutnya yaitu 8 bagi 180, yaitu hasilnya 0,1 mol. Nah, selanjutnya yaitu fraksi. Rumusnya yaitu mol terlarut ditambah mol pelarut, yaitu
Uapnya yaitu rumusnya delta P sama dengan XT dikali P0. Nah, sudah kita ketahui yaitu XT-nya 0,02 dikali P0-nya yaitu 23,76, maka hasilnya yaitu 0,47 mmHg. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal kedua yaitu glukosa C6H12O6 yang masanya 18 gram dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika diketahui Kb airnya sama dengan 0,52 derajat Celcius per M, dengan Mr glukosanya itu 180, maka kenaikan titik didih larutan glukosa tersebut adalah. Nah, jadi di sini diketahui massa glukosanya yaitu 18 gram, massa airnya yaitu 200 gram, Kb airnya atau tetapan airnya yaitu 0,52 derajat Celcius per M, dan Mr glukosanya yaitu 180. Nah, untuk menentukan kenaikan titik didih larutannya, kita menggunakan rumus yaitu delta Tb sama dengan Kb dikali M. Nah, yaitu delta Tb sama dengan Kb dikali M terlarut per Mr dikali 1000 per M pelarut. Kb-nya sudah kita ketahui yaitu 0,52, massa terlarutnya yaitu 18 gram dan Mr-nya yaitu 180, dikali 1000 per massa pelarutnya yaitu 200 gram, maka delta Tb-nya yaitu 0,52 dikali 0,5 sama dengan 0,26 derajat Celcius. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu hitunglah titik beku larutan yang dibuat dengan mencampurkan 6,2 gram etilen glikol dengan Mr 62 gram per mol dalam 100 gram air dengan Kf-nya yaitu 1,86 derajat Celcius per M dan titik beku airnya yaitu derajat Celcius. Nah, jadi di sini diketahui larutnya yaitu 6,2 gram dan F-nya yaitu 62 gram per mol, P-nya yaitu
gram terlarutnya yaitu 7 gram, MR-nya yaitu 342 gram per mol, volumenya yaitu 500 mili, R-nya yaitu 0,082, T-nya yaitu 20 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 300 K atau 300 Kelvin. Nah, rumus untuk mencari osmotiknya yaitu M dikali R dikali T. Bisa kita turunkan V sama dengan gram per mr dikali 1000 per ml dikali R dikali T. Gramnya yaitu 17,1 per mr-nya yaitu 342 dikali dengan volumenya yaitu 500 dikali 0,82 dikali 300. Maka hasilnya yaitu 2,46 atm. Nah, selanjutnya ada manfaat sifat konduktan. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Bisa digunakan pada kolam renang. Berenang itu dapat mengapung. Yang kedua yaitu penambahan garam ketika memasak dilakukan setelah. Dan yang ketiga yaitu penurunan titik beku, yaitu menaburi jalan raya dengan menggunakan garam CaCl2 dan NaCl yang bertujuan untuk mencegah pada jalan raya. Dan yang keempat yaitu tekanan osmotik dimanfaatkan dalam mesin pencuci darah untuk pasien ginjal. Dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.